Pemirsa, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali Saka Tatal sudah mulai disidangkan. Kedua pihak pemirsa juga telah menyampaikan memori PK mereka. Dalam sidang lanjutan, jaksa penuntut umum menolak bukti baru yang diajukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. JPU menilai bukti-bukti tersebut sudah pernah ada dalam berkas perkara tahun 2016 lalu. Selanjutnya, sejumlah saksi juga akan ikut memberikan keterangan. Lalu bagaimana pemirsa? Jika PK Saka diterima atau ditolak, selengkapnya dalam benang merah, Saka Tatal maju PK, siapa terancam? Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, sedang menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK demi membersihkan namanya. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon ini mengajukan PK setelah Peggy Setiawan menang sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu. Walau telah bebas, Saka tetap mengajukan PK lantaran merasa tidak pernah terlibat dalam kasus Vina. Sidang pertama PK Saka sudah digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam sidang itu, kuasa hukum Saka mengajukan novum atau bukti baru agar peninjauan kembali dapat diterima. Di antara novum baru itu adalah lampiran foto Vina dan Eki kala berada di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat usai korban dievakuasi ke rumah sakit. Selain itu, ada pula hasil visum Vina dan Eki di mana tak ada luka tusukan seperti yang disebut-sebut sebelumnya. Kemudian pencabutan keterangan saksi Liga Akbar dan Dede Riswanto hingga keterangan Kapolri bahwa penanganan awal kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Novum pertama yaitu tentang penjelasan kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan novum 1 dan 5. Kemudian tambahan novum ke-6 yaitu novum yang digagai oleh Liga Akbar, pernyataan Liga Akbar. Kemudian novum yang ke-9 pemaksaan korban, pemaksaan keterangan penyiksaan. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ke-10. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Keesokan lusa, Jumat 26 Juli 2024, sidang PK Saka Tatal berlanjut. Agenda sidang yakni kontra memori peninjauan kembali oleh pihak termohon, yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon. Di sini optimisme pihak Saka terusik. Jaksa Penuntut Umum menyebut novum atau bukti baru yang diajukan kuasa hukum Saka, yakni foto jasad Vina dan Eki saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati, bukanlah bukti baru. Selain itu, JPU juga menemukan beberapa novum bersumber dari media sosial yang mereka ragukan kesahihannya. JPU juga membantah kesimpulan pihak Saka yang menyatakan kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal, yang dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta hukum novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum.
JPU kemudian berkesimpulan 10 novum baru yang diajukan pihak Saka tidak ada bukti baru. Meski begitu, usai pembacaan kontra memori PK dari JPU, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Rizka Yunia sempat meminta pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan. Pihak Saka Tatal pun menghadirkan Selis, kakak kandung Saka Tatal. Ia mengaku mendapat bukti baru berupa beberapa foto terkait tewasnya Vina dan Eki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah menemukan surat bukti berupa foto siapa? Saya dapat itu. Ya, ibu sebut fotonya siapa ya? Eki, korban. Siapa namanya? Saya tahunya korban itu. Oh, korban. Eki, ya, ibu sebut. Eki berupa foto. Eki. Pada hari, saya tahu waktu hari. Kalau hari punten saya lupa. Saya udah tanggal lupa. Bulannya saya dapat info Eki di bulan Mei tahun 2024. Di mana? Saya dikasih di rumah. Rumahnya ibu di mana? Saudara RT 4 alamat lengkap nomor 43 Karya Bakti Kelurahan Kecamatan Kesambi, Cirebon. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Belum pernah. Itu kata saya. Dan belum pernah diajukan di persidangan. Menyikapi tanggapan JPU yang menyebut tidak ada bukti baru dalam novum yang diajukan dalam PK tersebut, tim kuasa hukum Saka mengaku tidak akan tinggal diam. Mereka pun menantang JPU untuk membuka berkas perkara mengenai novum tersebut. Tim kuasa hukum Saka pun hakul yakin foto-foto yang mereka ajukan sebagai novum itu tidak pernah muncul dalam persidangan sebelumnya, baik itu dalam sidang Saka ataupun 7 terpidana lainnya. Saya juga meyakini, saya loh yang hadir di sidang di 2016, di sidang Saka Tatal 5 novum itu tidak pernah ada di dalam berkas. Jangankan di berkas Saka Tatal, di berkas ke-7 terpidana juga tidak tertuang novum itu. Peninjauan kembali yang merupakan upaya terakhir Saka untuk mendapatkan keadilan dengan mencari dan menampilkan bukti-bukti baru dinilai memiliki konsekuensi yang tidak sederhana. Melalui PK, kualitas putusan hakim terdahulu pun seakan diuji. Kasus Vina seolah membuka mata banyak orang bahwa siapapun yang merasa dirugikan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan PK perkara pidana hanyalah terpidana dan ahli warisnya. Karena ini ada protes ya pada putusan hukum dengan menunjukkan bukti-bukti ya, saksi-saksi yang mendukung asumsinya itu tadi, maka ini jalannya adalah ya melalui PK itu. Ajukanlah bukti-bukti itu supaya bisa novum baru, supaya bisa menunjukkan pada Mahkamah Agung bahwa ini hakim yang dulu tuh keliru memutus ataupun tidak mempertimbangkan apa yang ada di dalam persidangan dan sebagainya.